Diri nama saya Ibu Aini yang anggota DPRD Provinsi Banten, yang dulunya anggota DPR Selatan. Dua periode di Tangerang Selatan, Dapil Barat, ya, kemudian sekarang provinsi kedua dengan Dapil 7 kecamatan di Tangerang Selatan. Kemarin 7 kecamatan, siapa tahu jadi ya, baik. Hari ini dengan pengalaman saya sebagai anggota DPR yang periode, kebetulan memang bersama dengan Bapak Rahmat di DPRD Kota Tangerang Selatan. Jadi teman-teman semuanya, ya, juga memperkenalkan nanti akan hadir calon wali kota kita Bapak Presiden Haji Muhammad adalah teman saya, ya, yang memang pada masa periode pertama Tangerang Selatan DPRD ini beliau menjadi wakil ketua DPRD, ya. Saya waktu itu masih jadi anggota, ya, sampai sekarang anggota juga, ya, belum jadi wakil pimpinan, ya. Nah, kemudian jadi beliau ini siapa sih sebenarnya? Beliau ini yang setelah lagi yang hadir di hadapan kita. Jadi pertama beliau itu adalah lahir di Poso. Nah, sambutan teman-teman setelah stand up komedi tadi, siapa tadi namanya Pak? Bang Yudi, kita doakan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maksudnya diterima terus ya amal ibadahnya gitu lah. Mudah-mudahan parung panjang semakin panjang insya Allah. Orang sono kebanyakan makan kacang panjang, jadi bukannya parungnya jadi parung panjang. Teman-teman semuanya, saya tadi dibisikin sama Bapak Ayas, Pak, kalau seandainya semuanya ketawa, Bapak saya kasih 10 juta. Wow, cakep nih. Mohon semuanya ketawa, kasih goceng. Bocah dah. Jadi saya di-challenge sama Bapak Ayas, Bang Ayas, mana orang di kampung nih? Jadi teman-teman semuanya, alhamdulillah bisa hadir di sini bersama-sama. Kita sekalian memang tasyakuran almas kayaknya ini karena baru buka kumpul di sini. Doain mudah-mudahan melejitnya almas berikut juga melejit suara Rama Sinta. Saya lihat ini muka-mukanya muka-muka ahli surga semua. Mudah-mudahan saya doain mudah-mudahan semuanya tanggal 27 November milihnya Rama Sinta. Kok aminnya kencengnya hilang? Tadi saya kencengin lagi masih ahli surga. Mudah-mudahan tanggal 27 November milihnya Rama Sinta. Alhamdulillah mulai bertambah sedikit insya Allah. Teman-teman, saya tidak akan lama-lama sambutan. Saya senang bisa berkumpul dengan teman-teman semuanya. Mohon maaf karena tadi habis dari majelis taklim, jadi stylishnya begitu. Jadi kita mau pakai kain sarung takut disangka udah tua banget. Padahal kayaknya pakai kain sarung itu adem-adem gimana gitu. Makanya anak saya banyak banget kalau berarti.
Jadi begitu gitu ya. Jadi teman-teman, saya mau lama-lama tadinya bersama teman-teman untuk sambutan dan lain-lain. Tadi Bang Adam bilang ke saya, tolong sambutannya agak lama. Kenapa? Karena sambil nunggu Paruhama. Saya bilang, Paruhama udah datang loh. Oh iya, sambutannya 5 menit aja. Ini panitia nggak sopan. Jadi teman-teman semua, saya senang bersama dengan teman-teman semua, bersama anak-anak muda di Kota Tangerang Selatan, khususnya di Pondok Aren ini. Saya lihat jarang sekali pimpinan, jarang sekali calon-calon pilkada yang rangkul anak muda. Rata-rata programnya buat orang-orang tua, bener nggak? Tapi ada calon wali kota yang perhatiin anak-anak muda. Walaupun dari tadi saya lihat, ini mudanya dari mana? Nggak apa-apa, walaupun memang mukanya muda 30 tahun yang lalu, tapi insya Allah hatinya tetap muda dan semangatnya insya Allah membara, insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman semua bisa hadir di sini bersama Paruhama. Paruhama konsen banget sama anak muda, karena Tangsel ini lebih banyak anak-anak mudanya daripada orang tuanya. Bayangkan kalau seandainya anak mudanya nggak mau gabung ke politik, anak mudanya apatis, anak mudanya masa bodoh amat, siapa kayak mimpin kota gua, tetap aja aku kerja juga, bener nggak? Tetap aja gua gak ada yang gaji kalau gua nggak kerja, gak ada yang ngasih makan kalau gua nggak kerja, bener nggak? Siapa kayak wali kotanya? Kalau semua berpikiran begitu, maka bisa jadi nanti 10 tahun, 55 tahun yang akan datang, kota kita ini tidak akan dipimpin oleh anak muda yang cerdas dan handal. Kenapa? Karena semua anak mudanya masa bodoh. Kalau anak mudanya masa bodoh, ini repot untuk kota kita. Lu mau jadi caleg nggak? Masa bodoh, siapa yang jadi caleg? Mau kerja sendiri. Semua berpikir begitu. Lu mau jadi calon wali kota nggak? Siapa kayak? Terserah, Marcel juga nggak apa-apa. Kan akhirnya begitu, hampir aja juga dapet Marcel kemarin. Tapi alhamdulillah, ini ada calon wali kota yang orangnya sudah hadir bersama dengan kita. Mungkin lagi makan ayam di luar kali sebelah sono ya. Jadi nyobain dulu kan. Jadi dia akan bersama dengan kita, gabung dengan kita. Masya Allah, ini jarang sekali ada calon wali kota yang bersama anak muda. Oleh karena itu, teman-teman semua, mari saya dipanggil ya, saya sudah selesai. Ini teman-teman mohon saya nggak bisa lama-lama. Mari ikuti acara ini, mudah-mudahan dengan acara ini semakin senang teman-teman akan politik dan semakin peduli akan kota kita, Kota Tangerang Selatan. Rama Sinta. Kayaknya pada bingung saya ngomong kayak gitu ya. Belum janjian. Oh, belum janjian. Oh, ini MC-nya dikerjain udah kayak gitu ya. Jadi kalau saya bilang Rama Sinta, Tangsel banget. Tangannya begini Kak ya. Bisa kan? Oke, 1, 2, 3. Rama Sinta, Tangsel banget. Rama Sinta, Tangsel banget. Rama Sinta, Tangsel banget. Jadi teman-teman semuanya itu saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih ya, teman-teman mudah-mudahan bisa mengikuti acara ini dan bisa datang nanti tanggal 27 November ke TPS untuk memilih siapa teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Bang Rama sehat nih. Alhamdulillah. Kalau saya sih sakit gak ada yang peduli, agak penting-penting banget. Tapi Bang Rama ini sehat nih. Alhamdulillah. Padat banget kayaknya judulnya ya. Vitaminnya cukup. Vitaminnya cukup dan terus semangat ketemu para. Ketemu begini-begini ini bikin semangat kita nih ya. Bikin sehat badan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan begini nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang Rama. Nah ini Bang Rama ini asal mana sih? Asal Ciputat. Ada yang tahu Ciputat? Tahu ya? Ciputat dari Ciputat mana tadi? Ciputat mana Ciputat? Ada orang Ciputat di sini. Betul. Saya di Gosok di dalam Polsek Ciputat. Lahirnya di situ. Bukan di polseknya tapi ya. Polseknya. Oke, dengan rekan saya sampingnya Bang Reza. Ya, Bang Reza. Kita bersama aja dan pengantar mereka aja untuk wali kota kita. Apa tuh gitu ya. Oke, Bang Rama, alhamdulillah kita sudah diskusi. Tadi memang ada keresahan di sini. Gitu ya, ada yang dari masalah kemacetan, dari lahan parkir, ya, dan juga tata ruang kota gitu. Nah, sekaligus kita sekalian aja ya kenalan dengan pertanyaan-pertanyaan. Semoga nanti cukup waktunya juga untuk abang kakak untuk bertanya.
bertanya langsung ya kepada Bang Rama ini. Langsung kita masuk ke pertanyaan boleh nih? Boleh. Nggak apa-apa ya, udah nafas lu udah sudah. Kalau hujan badai diterpa ya untuk Tanggerang Selatan. Oke, untuk menjadi seorang wali kota tentunya harus tahu permasalahan yang ada di kota tersebut. Menurut Bang Rahmat sendiri, apa sih permasalahan yang ada di Tangsel ini? Silakan Bang. Jadi Tangsel ini kan kota ya, kota beda dengan kampung ya. Kalau kota itu cirinya banyak penduduknya. Jadi kalau kota itu banyak penduduknya, ya lahannya juga kan segitu-gitu aja ya. Maka akan terjadi permasalahan dengan sendirinya. Karena kalau banyak penduduk, tempatnya segitu-gitu aja, dia bergerak kan, penduduk itu mobilitas tinggi ya. Maka akan muncul permasalahan kemacetan. Ini akan terjadi, pasti terjadi kalau tidak dimanage dengan baik. Yang kedua ya, dengan penduduk banyak ini, apalagi itu ada yang minum pakai plastik dan seterusnya ya, ada kertas, ada makanan dan seterusnya, maka ada sampah. Jadi setiap orang memproduksi sampah setiap hari ya kan. Ini kalau penduduknya banyak kayak Tangsel ini 1,5 juta ya sekarang ini. Kalau dia setiap hari memproduksi sampah, sekarang Tangsel sudah sampahnya aja sekitar 800 sampai 1 ton. Berapa tuh? 1 ton itu berapa kilo tuh? 1000 kilo. 800 ton, 800 sampai 1000 ton, sampai 1000 ton per hari. Jadi itu sampah doang per hari ya. Ada ini kayak di kereta ya, bukan di stasiun. Jadi masalah sampah pasti akan muncul kalau tidak dimanage dengan baik. Yang ketiga ya, permasalahan yang akan muncul itu karena warganya banyak, semua pengen punya rumah, benar nggak gitu ya? Semua pengen punya rumah, maka banyak bangunan akan dibangun di Tangsel sehingga lahan terbatas, resapan semakin berkurang. Maka air akan mengalir dan menggenang. Maka yang akan terjadi adalah banjir kalau tidak dimanage dengan baik. Yang keempat ya, karena penduduknya banyak, jumlahnya banyak dan seterusnya, lahannya terbatas, masalah yang berikut apa kira-kira? Ruang terbuka dan ruang untuk kita berrekreasi akan berkurang, akan terbatas. Ruang terbuka hijau terbatas. Yang berapa itu tadi udah 4 ya? Jangan ke 5 aja dulu ya. 5 dulu ya, kita udah punya rumah nih. Tapi kan nggak selamanya kita di dunia, benar nggak? Benar. Maka setelah itu ada rumah masa depan. Apa itu kira-kira rumah masa depan? Kuburan. Kuburan juga susah besok ini ya. Kalau nanti besok kuburan nanti ya. besok ya. Jadi itu permasalahan yang akan kita hadapi. Kalau ini tidak direncanakan dengan baik, tidak dimanage dengan baik, maka itu akan menjadi bumerang kepada penduduknya. Kira-kira begitu. Itu ada berapa 5 paling nggak ya? 5 dulu juga penting itu ya. Kalau nggak dimanage dengan baik. Oke. Itu kira-kira Bang Bara. Kalau saya boleh tanya dengan permasalahan seperti itu, Bang Rahmat sendiri nih dari hati yang paling dalam, dari jujur-jujuran aja nih, siap apa enggak kalau nanti dipilih? Justru saya tertarik untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Wah, tepuk tangannya, makanya panggilan hati jadi panggilan hati karena saya kan lahir besar di Tangsel dan saya melihat masukan dari warga nih, tetangganya dia nih di BSD ya, ada banyak tokoh-tokoh yang tinggal di daerah Delapinos. Kalau ada yang tahu Delapinos yang BSD dekat Rawabutu ya, mereka ngundang saya hadir di kafe malam-malam. Yang hadir itu bukan hanya anak-anak muda, tapi udah senior-senior, non-muslim semua ya. Rata-rata non-muslim, ada ketua gerejanya, ada dari Hindu, ada dari Buddha, Chinese non-muslim, ada muslim tapi minoritas kecil yang hadir. Mereka punya rumah bagus, cuma kalau waktu tertentu dia buka jendela, itu tahu lama baunya nganahan gitu dia. Jadi bau sampah. Ternyata ada sampah di radius berapa kilo kali ya? Ada 2-3 kilo kali ya dari situ ya. Jadi baunya dari Cipuncak itu sampai ke rumah mereka.
sehingga rumah yang sangat mahal itu tidak terlalu berarti karena udaranya tidak sehat. Ini udah berlangsung puluhan tahun. Saya ingat saya dari 2013 belum pelan-pelan masalah sampah di Tangsel ini. Dan ini bukan Tangsel banget lah kira-kira gitu. Karena dulu nggak begitu ya, dulu nggak begitu. Terus dia bilang ini, habis itu saya keluar pagi-pagi mau ke kantor itu langsung berhenti tuh di Rawabuntu, macet ke kiri dan ke kanan. Jadi dia menghadapi permasalahan itu bukan sehari dua hari, tahunan. Nah ini yang menyebabkan mereka memanggil kita dan berharap ada perubahan. Maka mereka menitipkan aspirasinya ke Ramasita. Kira-kira gitu Bang Marah. Maka saya memang tertantang untuk menyelesaikan masalah. Oke, kalau sudah ada yang berani pasang bagan, maka tugas kita mendukung dan mendoakan. Cakep, ya kan? Biar terrealisasi dong. Itu kan yang rumahnya gede-gede, tingkat, masih nggak nyaman. Apalagi yang rumahnya biasa-biasa aja, udah jatuh tertimpa tangga. Betul, tadi memang ada juga dari Abang Wahyu yang mengatakan bukan punya istilah sendiri. Katanya ada kota jalan ya, ada jalan negeri, ada jalan swasta. Ada kata kota negeri, ada kata swasta. Oh, Tangsel negeri. Tangsel negeri malah yang diaduin yang parah. Jalannya dan sebagainya. Tapi yang swasta ya kayak Bintaro gitu ya. Dan sejenisnya itu bagus banget. Jadi kayak tidak rata ini. Ya menurut Bang Rama sendiri melihat itu apa sih? Ya jadi kita ini kadang-kadang terkunci dengan APBD ya. Jadi pemerintah kita ini APBD-nya memang tidak sehebat Jakarta. Ini saya melihat ada Mas Anggir di belakang ya. Terima kasih Mas Anggir ya. Beliau boleh berdiri Mas. Nah, ini adalah tokoh yang membantu Pak Anies Baswedan. Ya. Jadi tim intinya beliau dan beliau menitipkan salam saya pakai bajunya Pak Anies. Nah ini bajunya Anies Baswedan ini kira-kira ya. Jadi terima kasih banyak Mas Anggir ya. Nanti kita kolaborasi nanti dengan Pak Anies ya untuk majukan Tangsel ke depan, insyaallah begitu. Apa tadi? Menurut Pak Rama sendiri ada kota swasta, ada swasta dan negeri ya. Di mana gitu ya? Jadi memang cara berpikir kita ini ya APBD ini memang 4,5 atau 4,6 triliun. Kalau dia untuk membangun kayak sekaliber BSD semua untuk seluruh Tangsel memang nggak cukup ya, dananya nggak cukup. Cuma yang paling kita butuhkan adalah sekarang keinginannya dulu, keinginan untuk memperbaiki kualitas pembangunan kita. Saya melihat ya contoh konkret yang kecil aja ya, itu yang namanya drainase ya. Drainase itu udah kecil banget ya. Kecil, udah kita bongkar pasang. Kadang-kadang dilewatin lindes mobil gedean dikit langsung hancur. Jadi ini enggak Tangsel banget sebenarnya. Kita bisa membangun tapi dengan metode kerjasama dengan pihak lain. Enggak semuanya harus pakai APBD sebenarnya. Contoh sederhana, saya pernah jadi direktur keuangan Badan Usaha Milik Daerah. Saya waktu itu ingin membangun pipanisasi air bersih PDAM di Tangsel. Saya bilang ke Bu Airin, Bu, kalau mau ngebangun Tangsel, air bersih seluruh warga Tangsel, pipanya itu aja, ngebangun pipanya aja butuh 2, sekian triliun. APBD-nya 4,6 triliun. Kira-kira habis nggak tuh duit? Hampir habis kalau ngambil untuk itu. Terus saya bilang, Bu, tolong dialokasikan. Ini kan kewajiban daerah untuk melayani warganya dengan air bersih ya. Tapi Bu Airin bilang begini, Pak Rahmat, sementara segitu dulu ya. Segitu tuh berapa coba? 88 miliar untuk 5 tahun. Ya kan? 88 miliar untuk 5 tahun. Saya bilang, ini mah jauh dari cukup. Apalagi urusannya banyak. Bukan hanya air aja kan yang kita diminta untuk menyelesaikan. Akhirnya kata Bu Airin ini, Pak Rahmat, tolong usahakan sendiri ya. Gitu. Suruh cari sendiri. Di satu sisi memang saya melihat kayak pemerintah kurang bertanggung jawab gitu ya urusan pelayanan air ini. Tapi di sisi lain saya selaku direktur keuangan ya ketua tim investasi Tangsel pada saat itu
sangat tertantang untuk merealisasikan itu. Maka kita upayakan untuk B2B, jadi mencari investor, dan waktu itu yang tertarik adalah BUMN PP Infra. Akhirnya mereka yang membuat FS-nya, duit dari mereka sampai visible. Jadi jualan air itu ada untungnya, walaupun sedikit ya. Untuk sedikit itu ternyata bisa mengembalikan investasi dari investor. Maka jadilah dibangunin oleh mereka 340 miliar. Kita sudah bangunin tanpa APBD. Jadi besok yang namanya drainase itu kita bisa berlakukan mirip-mirip seperti itu. Bagaimana caranya? Caranya kita lebarin itu bahu jalan untuk pedestrian ya, untuk pejalan kaki dilebarin ya. Setelah itu di bawahnya dibangun trotoar. Nah pertanyaannya ngebebasin itu mahal Pak Muhammad, bebasin lahan itu tangsel itu nggak murah dan susah. Tapi itu mungkin dilakukan kalau kita mengerjakannya dengan proyek seperti tadi, B2B atau KPBU istilahnya, kerjasama pemerintah badan usaha. Ini kita bebasin ya, setelah itu diserahin ke BUMD, disewain lahannya, dibangun dia dengan investor swasta, B2B ya, dibangun yang bagus, dorong-dorongnya itu rada besar, nah di situ ditaruh pipa. Jadi berbagai pipa yang untuk utilitas. Jadi kalau air itu warna biru misalnya, kalau PLN warna merah, kalau Telkom warna apalagi kuning dan seterusnya. Data. Jadi kalau mereka menggunakan pipa kita, mereka bayar sewa gitu Bapak. Jadi provider bayar sewa, BUMD dapat duit itu dari sewa. Duitnya bisa mengembalikan investasi dari investor. Tapi BUMD juga bayar sewa lahannya ke pemerintah. Pemerintah dapat duitnya untuk bebasin lahan lagi. Kira-kira begitu. Itu cara kita menyelesaikan masalah pembangunan di Kota Tangsel yang lebih berkualitas. Karena kabel-kabel itu tuh banyak seliweran kan sekarang nih. Ada kejadian nggak anak kulit pada cerita yang kejadian kabel-kabel itu. Kabel itu pelan tapi pasti harus pindah, jangan di atas. Dia harus ke bawah. Harus ke bawah, cuma di bawahnya harus disiapin kayak tadi dulu tuh, yang rapi sehingga tinggal masukin aja. Kalau belum rapi di atas, bisa juga kita pakai konsepnya itu dirapihin, pakai pipa gitu ya, semacam pipa lah. Jadi kabel itu tidak langsung selewat apa? Istilah bahasa Jakartanya itu. Saya marah mas. Pokoknya begitu deh ya. Itu bisa dikasih pipa yang rapi sehingga nggak selewetan, gitu ya. Sehingga nggak membahayakan orang dan dari sisi estetik juga rapi. Itu kira-kira yang akan kita perbaiki. Oke, tepuk tangannya. Ngerti gak Bang Anda? Ngerti gak? Pertanyaannya singkat, jawabannya detail banget, banyak banget. Ngerti apa enggak? Gak ngerti? Kita nggak ngerti gak apa-apa, yang penting nanti coblos sama Sinta. Biar potensi anak muda ini gak sia-sia. Silakan kemana-mana. Ya, pertama kita sangat butuh keterlibatan anak-anak muda di pembangunan besok ya. Karena pembangunan ini sejatinya memang kita bangun untuk anak muda. Karena anak muda paling banyak. Ada 55% anak muda. Jadi kalau kita ngebangun yang menyentuh anak muda, buat apa kita ngebangun? Kira-kira gitu. Maka yang pertama ya, yang harus kita garis bawahi, pemerintah itu tugasnya dua sebenarnya. Pemerintah itu tugasnya dua. Yang pertama adalah melayani publik, melayani masyarakat. Yang kedua, mensejahterakan mereka. Jadi dua tugas penting ini harus dilakukan oleh pemerintah. Dalam melayani ini di era kita ini era digital ya kan, era pakai semuanya ada di gadget. Maka layanan kita harus go digital yang sebenar-benarnya. Maka besok kita akan beri beasiswa untuk anak-anak muda yang tertarik untuk menjadi ahli coding. Itu ada programnya khusus menyiapkan anak-anak muda yang mau belajar coding. Kita beasiswain sekitar 1.000 orang kita biayain. Tertarik nggak kira-kira nih? Anak-anak muda yang masih SMA mau kuliah, mau belajar coding, kita beasiswain. Kenapa? Ini penting ya. Karena kita besok ingin melayani go digital yang sebenarnya. Selain itu kita juga sudah punya masalah
cyber security ya. Tangsel ini sudah masuk ya. Banyak banget tokoh-tokoh penting di Tangsel ini. Maka cyber security juga nanti ada orang Tangsel ahlinya yang akan membantu Indonesia secara keseluruhan, kira-kira begitu. Dan anak-anak muda yang kita kasih beasiswa ini membantu RT dan RW dalam menyiapkan super apps-nya. Jadi kita akan melakukan pendataan ulang ya untuk warga yang membutuhkan. Jadi nanti didata tuh oleh RT itu di mana Pak RT, tolong kalau wali kota ngomong begini, Pak RT di mana lokasi RT kita yang paling banyak jomblonya? Pondok Aren kayaknya. Keluar tuh data langsung RT ini banyak jomblonya, yang perempuan di sini, laki di sini. Oh berarti kita bisa cari ini kira-kira gitu kan? Jadi itu urusan kita juga tuh nanti itu. Yang mana RT yang banyak jandanya, misalnya kayak gitu, Bang Reja, ya kan? Kita cari supaya kita tahu anak yatimnya ada di mana, yang kita mau bantu nanti. Yang mana di situ ada UMKM-nya, di mana ada guru ngajinya, ada anak yang harus sekolah, ada seluruh anaknya, yang miskinnya ada berapa. Sehingga waktu kita buat program dengan data yang akurat dari bawah ini, maka dia akan tepat sasaran dan akan dievaluasi oleh RT dan RW keberhasilan dari wali kota. Ini yang akan kita lakukan, tapi RT RW kita kan nggak semua anak muda. Kalau anak muda ya urusan yang begini itu lihat aja tuh, ngetiknya cepet banget ya. Jadi udah kelihatan nggak anak muda itu beda banget. Jangan anak muda, cucu saya dikasih HP cepet banget gitu ya. Jadi memang itu zamannya mereka. Maka diberi kesempatan dia untuk berkreasi yang positif. Jadi ahli coding bantu RT RW membuat aplikasi-aplikasi mendata, tapi juga kita minta mereka untuk jadi guru bimbel. Jadi bantuin anak-anak SMA, SMP, bantuin. Jadi beasiswanya itu kok bertimbal balik ya, ada kontribusi juga. Tapi kita juga pengen ya anak-anak Tangsel ini dibebasin UKT-nya kira-kira. UKT itu mahal banget sekarang. Berapa? Ada yang udah bayar UKT nggak nih? Ada yang udah pernah bayar UKT? Masuk kuliah di mana? UPN. UPN berapa UKT-nya? Alhamdulillah dapat sejuta. Hah? Alhamdulillah dapat sejuta. Sejuta. Oh, murah sejuta. Dapat keringanan Pak. Oh, dapat keringanan ya. Terus ada lagi nggak yang pernah bayar UKT di atas 10 juta? Ada? Ada ya? Kalau nggak salah negeri itu juga sekarang mahal 20 sampai 40 juta. Dan kita coba juga bantuin ya 1.000 anak yang akan kita bantuin UKT-nya. Jadi anak muda, masalah pendidikan bagi Rama Sinta adalah investasi, bukan biaya. Jadi anak-anak muda kita ini bukan beban, tapi aset. Sehingga cara berpikir kita dalam menangani masalah aset ini adalah berbeda. Dia bukan biaya. Kalau orang keuangan ada di orang keuangan. Kalau orang keuangan itu paham banget antara biaya dan investasi. Beda banget ini ya perlakuannya di dalam pembukuan itu. Kalau biaya itu uang habis, tapi kalau investasi uang kembali. Jadi invest dalam pendidikan itu adalah investasi. Anak muda kita adalah aset. Dan yang berikutnya yang kita pengen begini nih, anak-anak muda kita ini kan orang-orang yang kreatif ya. Maka kita siapin juga tempat-tempat untuk mereka berkreasi. Jadi anak muda ini adalah orang-orang yang energi perlu pergerakan. Maka nanti kita siapin itu tempat, modelnya begini kira-kira tempatnya ya. Tempatnya ada tempat olahraganya, ada tempat hangoutnya, ada kafenya, ada library-nya, ada music room-nya, kira-kira begitu. Jadi ada corner-cornernya, tapi kita minta yang mengelola bukan orang pemerintah. Yang mengelola adalah anak muda itu sendiri. Anak muda cuma dibimbing oleh yang senior-senior. Mereka yang mengelola, ini sekaligus memagangkan mereka untuk memanage sebuah usaha. Kita subsidi ya, topiknya. Anak muda itu kan internetnya harus kencang, benar ya Pak? Internet harus kencang, ngopinya harus murah, begitu ya? Jangan mahal-mahal, udah nongkrong kalau mahal kayaknya udah bawa pulang aja bawaannya kan? Bayarnya kira-kira di level berapa nih? Ada 10.000, mahal nggak 10.000? Kopi 10.000 mahal nggak? Enggak ya? Kalau kopi giling murah, kalau kopi gunting pasti mahal ya. Kita kopi giling ya, kopi giling bukan kopi gunting sasetan bukan ya. Jadi 10.000 kita subsidi yang biasanya 20.000 subsidi 10.000.
supaya apa? Supaya anak-anak muda kita senang di situ. Dia bisa belajar ketemu temannya, jadi produktif gitu Bapak. Nggak ada istilahnya yang narkoba dan seterusnya, nggak ada yang sibuk akhirnya judi online atau pinjol, nggak. Semuanya aman, kita bimbing di situ, ada semua tempat yang mereka suka. Kalau mau olahraga tinggal di atas olahraga dan seterusnya. Gitu kira-kira Bapak. Apa sih Ya, terima kasih sudah diambil kesempatan ya. Terakhir aja kali. Perkenalkan nama saya Muswi. Saat ini saya sebagai kepala PKBM di salah satu PKBM di Tangsel, atau orang lebih kenalnya sekolah paket, ya, sekolah non formal. Paket A, paket B, paket C gitu ya. Untuk anak-anak putus sekolah, homeschooling, dan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, yang ekosistem sekolah paket saat ini sudah banyak berbeda gitu ya, banyak berbenah karena sudah bisa diterima di sekolah formal, di perguruan tinggi negeri dan seterusnya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat Pak Muhammad terkait dengan kebijakan pendidikan di Tangsel? Karena Tangsel ini terkenal dengan korupnya gitu ya, terkenal dengan integritasnya yang buruk dan seterusnya. Jadi bagaimana pendapatnya? Yang salah satu pengalaman yang saya alami juga ya, ketika mengajar les anak yatim usia SMP itu belum bisa baca, usia SMP belum bisa baca. Jadi banyak anak-anak yang saat ini di pendidikan gitu ya, sekolah tapi tidak belajar gitu. Nah itu bagaimana kebijakan yang akan dibuat oleh Pak Muhammad ketika nanti gitu ya, terkait dengan kebijakan pendidikan. Yang kedua tadi ya terkait dengan disabilitas gitu ya, apa yang dukungan yang mungkin bisa diberikan dalam rangka tadi mendukung lapangan kerja untuk orang-orang disabilitas. Yang ketiga yang ketiga ini terkait dengan transportasi ya. Ini ada jalan apa namanya GoPri ya, GoPri. Itu saya suka bikin gitu kalau ke situ ya. Mau ke sana ke Ceger nggak ada angkot, baru ada angkot di pasar Ceger gitu ya. Kalau mau naik umum, kalau nggak ke Puribenta ke stasiun Sudirman muter, nggak bisa lurus gitu. Jadi transportasi umum di Tangsel juga salah satu yang menurut saya kurang baik lah gitu ya. Yang harapannya tadi gitu, ini kenapa nggak panjangin dari Jakarta aja gitu ya, kayak di Jakarta sekarang angkotnya bagus, ada AC-nya gratis lagi gitu kan. Mungkin tidak bisa langsung sebagus Jakarta gitu, tapi harapannya sih bisa berintis ke arah sana lah gitu. Itu juga Jakarta kan awalnya nggak langsung kayak sekarang kan gitu. Jadi kebijakan terkait dengan transportasi umumnya untuk Tangsel seperti apa? Karena tadi gitu ya, sejauh ini ya masih kurang banget lah gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bang Musbi. Ini gampang jawabnya juga. Ada 3 pertanyaan tadi ya? Iya benar. 3 pertanyaan. Kalau satu pertanyaan dijawabnya 10 menit, detail banget, habis kita guru maghrib gitu. Boleh nggak request di satu pertanyaan dijawab 3 menit? Siap. Silakan Bang. Jadi kalau yang terakhir dulu ya, transportasi ya, karena ini banyak keluhan dari anak-anak muda ya yang sering bergerak. Pertama, memang sudah akan selesaikan master plan transportasi daerah. Jadi semuanya harus kita rancang, kita ulang. Yang kedua, yang namanya kota itu pasti sangat butuh transportasi publik ya. Jadi di mana-mana di kota di dunia ini, kota besar itu dia mengandalkan transportasi publik. Maka ini harus digarap ya. Kita memang sudah mengusulkan waktu saya di DPD maupun saya di BUMD itu menarik LRT dari Lebak Bulus, Ciputat Pamulang, Rawabuntu dan ke Bandara. Karena LRT ini bisa pakai tiang panjang, dia tidak perlu lahan terlalu lebar-lebar ya, bisa ke atas, bisa di median jalan atau di bahu jalan. Dan ini ringan ya LRT itu dan pakai listrik ya. Sehingga dia otomatis mengurangi konsumsi bahan bakar
mengurangi emisi gas buang, polusi berkurang, dan juga mengurangi beban jalan. Sekaligus juga menarik wisatawan ke Tangsel, sehingga ekonomi Tangsel akan meningkat. Orang yang ke Jakarta bisa jadi salah satu pilihannya adalah LRT kalau mau ke bandara, dia bisa transit di Tangsel, sehingga ekonomi kita akan bangkit. Yang kedua ya, kita ini yang jangka menengah panjang ya, jangka pendeknya itu adalah membebaskan lahan kecil-kecilan tuh. Jadi kalau kita sekarang melihat Tangsel itu menyelesaikan masalah macet itu dengan menggeser kemacetan. Jadi putaran di sini ditutup, sini ditutup. Nanti saya muter juga sebenarnya di ujungnya. Tapi waktu muter itu dia mengganggu yang di belakangnya. Yang belakangnya nggak bisa lanjut terus ke depan walaupun dia nggak mau belok, dia bertahan. Maka harus dilebarin tuh di bagian yang muter-muter begitu supaya orang yang lurus itu tidak terganggu kira-kira gitu. Jadi harus ada pembebasan lahan di beberapa simpang-simpang yang sangat penting ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita nih, saya dengan Mas Angger ini udah diskusi ya, kita ingin mengcopy paste apa yang sudah dilakukan Pak Anies di Jakarta dengan Jaklimpo ataupun microtransnya ya. Jadi angkot-angkot itu memang konsepnya jangan dia itu tidak digaji. Kalau si supirnya digaji, maka dia tidak akan ngetem nunggu penumpang penuh. Dia harus nggak punya beban ngejar setoran, kira-kira gitu. Sekarang ini masalah karena ngejar setoran. Jadi dia jalan sesuai dengan proyeknya, sesuai dengan perintahnya. Berapapun penumpangnya jalan, tempat tempat penelitiannya dan seterusnya. Cuma yang saya ingin lakukan adalah setiap jalan itu satu trayek. Jadi kalau misalnya Ciputat sampai Septu ya, satu trayek, jangan banyak trayek. Di jalan itu hanya, mohon maaf kalau sekarang mungkin angkot namanya angkot warna putih saja, satu trayek, tidak ada biru, tidak ada kuning di situ. Jadi setiap ruas jalan itu dia nggak terlalu banyak beban, dan juga dia nggak banyak berhenti karena dia tugasnya berhenti pas 3 menit. Kira-kira itu salah satunya ya untuk transportasi ya. Jadi saya coba diskusi dengan Jakarta ya untuk topik ya. Apalagi terus pendidikan di KPK ya. Jadi kalau pendidikan ya, saya itu berpikirnya tadi ya, karena pendidikan itu bukan biaya ya, tapi dia investasi. Landasan hukum ini sangat jelas ya, di Undang-Undang Dasar kita, di pembukaan maupun di pasal 31, pendidikan dasar itu adalah kewajiban warga negara untuk dapat pendidikan. Maka itu otomatis jadi beban negara. Maka negara harus hadir untuk menyelesaikan masalah pendidikan dasar. Jadi SD SMP kalau namanya wali kota itu SD SMP harus selesai itu. Nggak ada yang bayar, kira-kira begitu. Jangan bayar sekolah negeri maupun swasta. Itu rencana kita untuk bantuin warga Tangsel ke depan. Karena ini aset kita ya. Jadi anak ini aset. Jadi untuk maka nanti kita akan buat ini baraknya. Ini namanya kartu Tangsel Sejahtera. Jadi kartu Tangsel Sejahtera ini akan kita luncurkan ya, kalau kita jadi wali kota ya. Ini berbasis data yang tadi yang dikembangkan oleh RTMW dibantu anak-anak muda. Jadi datanya akurat ya, dan nanti kita putuskan di level berapa pendapatan yang kita bantu. Sementara ini kita baru hitung versi angka kemiskinan BPS Tangsel saat ini cuma 2,5% orang miskin di Tangsel. Kira-kira benar nggak segitu ya, 2,5% doang tinggal? Udah hampir kelar kalau begitu ya. Nah itu saya lagi assessment ya, kira-kira sampai angka berapa. Angka kemiskinan di Tangsel itu versi BPS ya, itu beban hidupnya per kakak yang 5 orang di sini sekitar 2,5 juta. 2,5 juta berarti kalau dia pendapatan 2,5 juta ke bawah miskin. 2,5 juta, 2,6 juta udah dibilang nggak miskin. Itu masalahnya. Padahal UMR kita, ada yang tahu UMR kita berapa di Tangsel? Upah minimum regional di Tangsel berapa? 4,9 ketinggian, masih ketinggian. 4,6
Tangsel diputuskan oleh Gubernur Banten 4,6 sekian juta. Maka versi pengusaha di bawah 4,6 nggak layak, benar gitu ya. Tapi versinya BPS 2,5 juta. Berarti ada angka sekitar 3 atau 4 juta orang yang gajinya segitu dianggap sudah selesai oleh Tangsel. Maka ini harus kita perbaiki. Menurut kami ya, angka 2,5 ke bawah itu terlalu sedikit jumlahnya memang. Tapi kita udah hitung untuk versi itu kita butuh 100 miliar untuk bantuin warga Tangsel. Pertama yang dapat kartu ini dapat beras 10 kg per bulan per kakak. Kira-kira cukup nggak 10 kilo ya? Ini makin banyak mau kayaknya. Jadi kalau 10 kilo beras kayaknya nggak pada makan beras ya kayaknya. Makan beras. Ini ikhtiar kita mengurangi beban warga. Jadi 10 kilo. Yang kedua pendidikan gratis ya. SD SMP gratis di negeri maupun swasta. Karena negeri ini zonasi ya, jadi tidak semuanya dapat. Maka yang nggak dapat zonasi kita masukin ke swasta, tapi tetap dibayarin oleh pemerintah yang dapat kartu ini. Yang ketiga ya, kesehatannya dibayarin. BPJS kesehatan kelas 3 nya kita bayarin satu keluarga itu. Jadi dijamin nggak ada yang nunggak BPJS. Yang keempat ya, siap kerja, siap usaha. Jadi anak-anak muda jangan khawatir, nanti akan kita siapkan untuk lowongan kerjanya dan juga siapkan untuk yang mau berusaha. Karena waktunya sangat pendek, saya nggak berani jelasin lebih detail. Masalah pendidikan insya Allah menjadi perhatian kita sangat serius ke depannya. Maka anggarannya bagi kita bukan biaya, tapi itu adalah investasi. Sehingga nggak akan khawatir uang itu berapapun juga ya. Terima kasih banyak. Lama Sinta. Lama Sinta. Lama Sinta. Oke deh. Ini kalau kita nggak milih Bang Rama, kayaknya kita yang rugi sendiri kalau gini mah. Benar nggak? Oke, kalau itu kita kuatkan tekad untuk memastikan tanggal 27 pilih Bang Rama. Dan juga kita ajak teman-teman kita, tongkrongan kita, circle kita, keluarga kita, tetangga kita semuanya buat milih Bang Rama. Oke, Bang Rama. Mungkin ya terbatas banget nih waktunya ya. Mau nanya banget ya, udah kebelet ya, gimana? Silakan Bang. Silakan. Kenalkan, nama saya Hasan dari Pondok Aren. Kebetulan saya sekarang sedang kuliah tahun pertama. Pertanyaan saya, Bapak, tadi kan Bapak berbicara terkait pembangunan infrastruktur. Yang saya ditanyakan itu di Indonesia ini saya lihat ketika berbicara dengan pembangunan atau perbaikan, Pak, itu hanya sebatas kata saja, Pak. Jadi infrastruktur yang sudah dijalankan, sudah dibuat, itu kualitasnya jelek. Makanya di Tangsel ini saya lihat juga kayak misalnya perbaikan infrastruktur saluran air itu kualitasnya nggak bagus, jadi perbaikannya berulang-ulang, Pak. Nah itu saya lihat itu nggak efisien, dan karena APBN kita juga terbatas seperti yang Bapak itu kan jadinya buang-buang lah ya. Iya. Nah yang saya ingin tanyakan pertama itu bagaimana cara Bapak membangun yang berkualitas dengan APBN yang terbatas. Lalu yang kedua tadi Bapak juga menyinggung tentang memberikan beasiswa kepada anak muda. Yang saya ingin tanyakan, ketika anak muda ini sudah memiliki kompetensi dari beasiswa yang Bapak berikan, program apa saja yang akan Bapak berikan agar anak muda ini bisa membantu Indonesia bertransformasi di era digital ini, Pak? Karena kan seperti zaman sekarang ini perkembangan AI yang sangat cepat. Kalau Bapak bisa memanfaatkan AI ini, banyak sekali hal-hal yang dapat membantu dalam pemerintahan, terutama seperti misalnya Bapak buat anak muda ini membangun chatbot AI, jadi pelayanan pemerintahan itu dibantu dengan AI, Pak. Karena kan kadang-kadang ketika kita datang ke kantor kelurahan segala macam, itu pelayanan sangat lama dan kurang memuaskan. Jadi bagaimana program Bapak nantinya yang akan Bapak buat ketika anak muda ini sudah berhasil gitulah, sudah memiliki kompetensi. Itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Hasan. Pertama, kualitas pembangunan. Saya sepakat banget ini sama Bang Hasan ya. Jadi saya termasuk yang cerewet juga waktu saya di DPRD dulu ya. Jadi saya komplain ke pemerintahan waktu dia musyawarah perkenalan pembangunan. Saya bisik-bisik sama
sekdanya dan kapolresnya, Pak, gimana kok kualitas bangunan kita kayak begitu? Konblok baru digelar, kena hujan dikit, ambrol, hancur gitu. Saya bilang, kok kayak begitu ya kualitas bangunan kita gitu. Terus dia ngeres, Pak, itu kan permintaan teman-teman Bapak juga, dewan, maksudnya ada yang bermain lah, ada yang pakai pengusahanya dari mereka gitu. Saya bilang nggak begitu, konsepnya itu yang memilih pengusaha itu adalah pemerintah, ya kan? Pemerintah nggak boleh lepas tangan, dia menseleksi. Lalu yang kedua, dia menilai. Untuk BAST, berita acara serah terima pekerjaan, ya kan? BAST itu pemerintah, dan pemerintah nanti yang bayar. Maka kalau dia nggak sesuai spek, ya harusnya ditolak dong gitu. Nah, ini terjadi masalah kalau antar mereka juga bermain, kira-kira begitu. Maka ini nggak boleh terjadi di eranya Mama Sinta, kira-kira gitu. Nggak boleh terjadi, makanya kebocoran pembangunan itu nggak boleh terjadi. Atau yang ngerjain lu lagi gitu. Nggak boleh begitu. Kita harus transparan memangnya, ya. Pengadaannya harus bagus. Kalau dia nggak perform, jangan dilibatkan kembali. Di blacklist kalau memang dia main-main dalam membangun di Tangsel. Kira-kira gitu. Kita nggak ada beban sama sekali urusan yang begini-begini ya. Kita nggak ada beban ya. Kita bebannya cuma bantuin rakyat aja. Maka insya Allah APBD 4,5 itu memang nggak besar. Cuma bisa lebih bermanfaat kira-kira, lebih berkualitas. Kalau udah dibangun sekali ya tahun depan aman lah sampai 5 tahun. Jangan sampai besok dibangun lagi. Karena itu namanya kejar setoran, kejar proyeknya. Yang kedua tadi masalah tadi kan kualitas pembangunan. Terus yang kedua program apa gitu Pak yang Bapak untuk anak-anak muda ya. Jadi anak-anak muda ke depan ini saya paham betul ya, kebutuhan kita besok ini era globalisasi adalah digitalisasi. Apalagi sekarang udah ada AI ya, semua dikerjain AI sekarang. Anak saya aja sekarang kalau mau buat skripsi atau tulisan dia tinggal buat aja pertanyaan-pertanyaan waktu semua gitu. Ini memang di satu sisi sangat membantu ya anak-anak untuk mengerjakan banyak hal. Dan ini juga menghemat tenaga dan pikiran. Jadi pikiran kita bisa kita manfaatkan untuk yang lain. Maka keterlibatan anak muda di dalam proses pembangunan ini harus bukan diberi kesempatan, harus diberi kesempatan. Memang mekanismenya apakah dia mau jadi PNS atau dia menjadi semacam pegawai kontrak kita. Jadi kita akan tawarkan ke pemuda-pemuda yang sudah beasiswakan ahli coding itu untuk bantuin pemerintah dalam meningkatkan pelayanan, dalam meningkatkan pengawasan, dalam transparansi pembangunan. Jadi kayak Muslimat ini kan udah konsep sekarang udah online semua. Jadi nggak ada rapat-rapat offline lalu dicetak buku segede-gede gini. Hasil rapatnya ini dicetak segede-gede gini. Itu RW itu kan kalau di pemerintah itu mau bangun aja dikumpulin RW. Pak RW usulannya apa? Tolong tertulis taruh sini gitu. Pak RW usulannya tolong tulis. Semua dikumpul di sini nanti direkap. Setelah direkap dihitung ternyata APBD 4,5 tapi pas dihitung semua keinginan seluruh RW butuhnya 20 triliun. Nggak cukup duitnya disisir. Coret. Dan ada RW yang usulannya 5 kecoret semua ada Pak. Ada yang RW kecoret 3, ada yang 2. Tapi dia dokumen hard copy semua. Sehingga tahun depan dia mau rapat lagi, kan saya udah usulin kemarin. Sering terjadi kayak gitu. Maka ke depan dengan bantuan anak-anak muda ini kita sistemnya online. Jadi semua usulan dilakukan melalui sistem kita. Sehingga semua orang bisa tahu mana yang dipending, mana yang akan dilaksanakan, dan semua lebih mengawasi agenda pembangunan. Kira-kira begitu. Kita ingin melibatkan seluruh masyarakat untuk mengawasi pembangunan kita. Terima kasih. Dia harus membangun pendidikan yang berkualitas. Nah, sebelumnya juga ketika kita membahas tentang soal pendidikan, kita terlalu fokus pada peserta didik. Nah, kita kemudian padahal tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas pendidikan yang baik adalah bisa dilihat bagaimana kesejahteraan pendidiknya.
kasih Bu Guru siapa jadi namanya? Bu Guru Nay. Oke, terima kasih. Ya, makasih ya. Saya berdiri aja ya. Ya, silakan. Jadi memang ini dari hulunya ya, masalah pendidikan ini ya. Di kita ini dibanding dengan negara-negara di luar terlalu banyak mata pelajaran. Benar nggak Pak Guru? Ya benar. Jadi di Indonesia ini terlalu banyak mata pelajaran. Sementara guru pelajarannya tiap satu pelajaran satu guru, benar begitu ya? Benar ya? Satu pelajaran satu guru, hanya gerakan nggak? Enggak. Jadi berapa pelajaran kira-kira nih? Kalau SD SMP berapa pelajaran? Ada 15. Lebih ya? Lebih. Ya, kalau hasil dari apa namanya dari luar sana, saya pelajari ya. Saya 9 tahun di Belanda. Saya pernah juga ke apa namanya Swedia ya. Saya pelajari di sana. Saya pernah juga di Amerika. Nah, saya lihat salah satu yang saya perhatikan yang terlalu banyak apa pelajaran. Anak-anak kita terlalu banyak mata pelajaran sehingga sekolah semua gitu. Sampai banget habis itu karena sedikit-sedikit dan kapasitasnya terbatas, akhirnya dia pakai bimbel. Perlu nambah lagi, makin capek lagi. Maka inilah yang sebenarnya harusnya ada reformasi nih. Kalau di luar itu yang dinilai pertama adalah cara komunikasi. Bahasa itu sangat penting ya. Jadi dia harus mengerti bahasa pertama. Pelajaran yang nggak boleh tinggal itu bahasa dan cara berkomunikasi. Yang kedua berhitung. Matematik ini sangat vital bagi anak didik ya. Jadi bahasa bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tambah lagi bahasa Arab terserah. Tapi bahasa ini sangat penting. Yang kedua matematika berhitung ini sangat penting. Yang ketiga ini masalah attitude, masalah perilaku, moral dan seterusnya. Maka ini pendidikan agama sangat penting untuk mendidik anak didik kita. Yang keempat baru ini namanya skill. Skill ini tergantung bakat dan minat. Nggak semua orang harus olahraga, nggak semua orang harus menyanyi misalnya. Ini dipilih nanti sesuai bakat dan minat. Kalau dihitung-hitung paling butuh ke 5 lah butuh 5. Kalau guru sekarang ada 15 ya, uangnya 100 dibagi 15, lebih sejahtera mana kalau gurunya cuma 5? Kira-kira lebih sejahtera mana? Guru 5 atau guru 15 dengan anggaran yang sama? Guru 5 pasti. Maka substansi kita mau mensejahterakan guru, salah satunya adalah mengurangi mata pelajaran. Mohon maaf ya, tidak mengecilkan mata pelajaran yang lain, cuma itu pilihan. Jadi yang penting-pentingnya harus didahulukan. Sehingga guru akan sejahtera, murid akan bertambah ringan sekolahnya. Nanti dia tinggal mengembangkan potensinya. Kalau dia sukanya apa, mau nyanyi, mau apa, dia di situ fokusnya. Dia akan kembangkan di situ. Mau digital marketing di situ akan dikembangkan di situ. Jadi itu kita melihat secara keseluruhannya. Tapi untuk Tangsel, karena kita kan pendidikan ngikutin pusat ya. Kurikulumnya kan pusat. Kita nggak boleh ngacak-ngacak juga terlalu berlebihan gitu ya. Kecuali kita keluar dari Indonesia ya. Nah itu salah satu masukan untuk sistem nasional. Nah kalau untuk lokal tentu saja kita akan lihat kualitas guru-guru kita dan juga kesejahteraan guru-guru kita. Kemarin saya dapat masukan dari guru-guru madrasah. Dia sebelumnya dapat insentif 1 juta tambahan dari pemerintah Tangsel, sekarang dikurangi 250.000. Jadi catatannya gini, saya manggilnya Mbak apa Ibu? Mbak ya, masih muda banget ya. Mbak, jadi intinya kita memandang pendidikan ini adalah investasi. Kalau udah investasi, perlakuannya berbeda dalam keuangan itu. Jadi kalau investasi itu, uang itu nggak hilang, kira-kira begitu. Jadi kalau kita invest di pendidikan, uang itu nggak bakal hilang. Dia akan kembali dalam bentuk yang berbeda. Tapi kalau dia cara berpikirnya biaya, maka uang itu akan hilang. Kalau kita keluarin hilang nih biaya soalnya. Tapi kalau investasi, dia tidak akan hilang. Maka pemerintah tak takut-takut untuk mensejahterakan guru, kira-kira gitu. Jadi kita akan pikirkan insentifnya. Cuma memang harus dihitung dulu nih berapa jumlah gurunya, berapa kira-kira kita akan alokasikan. Tapi semua orang yang berkontribusi untuk membangun aset Tangsel harus diapresiasi.
termasuk guru ngaji, ya, termasuk guru madrasah, apalagi guru negeri. Jadi ini bagian yang akan kita bantu insentifnya untuk lebih sejahtera. Harus berbeda dengan yang kemarin, kira-kira gitu. Kalau kemarin positif harus lebih baik keluarga kapasitas yang lebih baik. Itu kira-kira Bang Bara ya. Oke, terima kasih. Apa sih Satu menit terakhir nih untuk mewujudkan tangsel banget. Tangsel banget itu menurut Pak Rama itu gambarannya kayak gimana sih? Tangsel itu pengen kayak gimana nanti? 1 menit. Ya mohon maaf. Salah 2 menit soalnya nomornya 2 ya. Oke, 2 menit. Tangsel banget itu seperti apa? Jadi tangsel banget itu pertama ya, udaranya harus bersih. Tangsel itu harus bersih, maka masalah sampah harus selesai. Masalah emisi gas buang dari pembakaran sampah maupun dari mobil-mobil ini harus berkurang. Sehingga pertama tangsel itu harus bersih. Bahkan idealnya Bang ya, kota ini jadi idealnya begini, kota ini kota religius. Kota religius ini artinya bukan hanya orang yang baik-baik, yang ahli ibadah, terus saling menghormati satu sama lain, tapi kota yang sangat bersih. Negeri Sahabat dulu ya, tidak ada lalat, tidak ada nyamuk, ya. Tidak ada lalat, tidak ada nyamuk. Itu ciri kebersihan sebuah kota. Maka yang pertama, Tangsel itu adalah kota yang sangat bersih, pembangunannya berkualitas. Orang-orangnya saling solidaritas. Ada tempat-tempat bertemu offline. Jadi ada tempat-tempat kreativitas, tempat-tempat hangout yang banyak di Tangsel ini yang nyaman. Jadi kalau bisa kita nggak perlu jauh-jauh hangoutnya di Tangsel, sehingga uang Tangsel berputar di Tangsel. Uang di Tangsel berputar di Tangsel. Itu harapan kita. Jadi pembangunannya berkualitas, udaranya sehat, lalu air bersihnya keseluruhan. Jadi itu air bersih adalah layanan yang harus dilayani oleh pemerintah Tangsel. Kalau dia mengambil air dari mana pasti akan turun. Lalu sanitasinya harus terjamin. Jadi kalau di kampung-kampung rumah satu dengan rumah yang lain kadang-kadang sangat berdekatan. Yang satu ngambil air untuk air minum, yang satu septic tank. Itu bisa terjadi kalau tidak dikelola dengan baik sanitasi kita. Jadi itu kira-kira begitu, kota yang bersih, nyaman, ya, lalu ininya kualitas pembangunannya sangat bisa diandalkan. Oke, siap. Pertama saya terima kasih juga nih ke Ibu Anicut Mutia ya, atas bantuannya, Bu Neneng ya, alhamdulillah ya, sama rata nih, terima kasih. Saya mau pantun dulu ya, boleh ya? Cakep. Boleh ya, lupa saya. Hidung kepala lindung. Cakep. Makan ketupat di bulan 2. Adik-adik jangan bingung. Besok ini nomor 2. Yang terakhir, ketenagaan kita beli baju. Kemudiannya beli sepatu bata. Kalau Tangsel mau maju, besok pilih. Oke,